Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan lanjutkan untuk konfigurasi uji kompetensi keahlian tahun 2024. Untuk UKK ini yang akan saya konfigurasi paket 2. Untuk judul paket 2 ini mengenai rancang bangun jaringan berbasis kabel dan nirkabel dengan VLAN dan routing ya. Untuk petunjuk umum bisa dibaca untuk poin 1 sampai poin 5. Kemudian daftar peralatan juga bisa dibaca dan disesuaikan ya. Kemudian untuk soal dan tugas dalam kegiatan uji kompetensi ini kita bertindak sebagai teknisi jaringan. Jadi tugas kita sebagai teknisi adalah merancang bangun dan mengkonfigurasi sebuah jaringan. Nanti untuk Wi-Fi router ini kita akan fungsikan sebagai gateway internet, hotspot, DHCP server, dan bandwidth limiter. Kemudian untuk internet yang ada di Wi-Fi router ini itu akan kita share ke klien untuk jalur kabel ataupun jalur non kabel ataupun wireless ya. Ada beberapa konfigurasi yang perlu kita ikuti. Yang pertama, identifikasi dan buatlah daftar kebutuhan jaringan sesuai tabel yang di atas ya. Kemudian buatlah spesifikasi perangkat yang dibutuhkan. Jadi nanti di konfigurasi ini saya akan menggunakan RB900 series dan 700 series ya. Menggunakan untuk kabel nanti 750GL dan untuk Wi-Fi atau wireless router boardnya 951. Kemudian buatlah spesifikasi topologi jaringan. Nah, untuk topologi jaringan saya sudah buat seperti ini ya. Jadi nanti dari modem ISP masuk ke Ether 1 mikrotik RB951, kemudian Ether 2-nya ke Ether 1 RB750GL. Nanti untuk RB951 ini kita fungsikan sebagai gateway, hotspot, DHCP server, dan juga bandwidth limiter untuk user yang menggunakan handphone ataupun laptop ya. Kemudian nanti Ether 2-nya itu akan kita fungsikan sebagai terang menuju ke Ether 1 RB750GL. Juga di port interface-nya kita fungsikan sebagai terang ya, port terang ya. Nah, kemudian Ether 2 dan Ether 3-nya itu kita fungsikan sebagai mode akses untuk VLAN 10. Kemudian Ether 4-nya kita fungsikan nanti mode akses juga untuk VLAN 20. Sesuai soal ya, jadi topologi kali ini sesuai soal yang ada. Nanti ada beberapa konfigurasi yang akan kita buat pada masing-masing poinnya. Jadi topologi kalian nanti seperti ini ya. Ini kita bisa gunakan untuk wireless router board ini tipe 941 atau 951. Kemudian ini untuk switch saya gunakan 750GL tadi ya. Kita bisa pakai tipe-tipe yang lain untuk menjadikan router mikrotik itu sebagai switch nantinya ya. Nah, kita lanjut. Untuk konfigurasinya, untuk mempersingkat waktu ya. Yang pertama itu kita identifikasi tadi sudah, sampai sini sudah. Kemudian di sini kita buat untuk konfigurasi Wi-Fi router board, artinya Wi-Fi yang di sebelah kanan di topologi saya tadi ya. Ini terlebih dahulu kita konfigurasi. Nah, ketentuannya itu yang A, konfigurasi VLAN pada Ether 2 dengan ketentuan VLAN 1, VLAN ID-nya 10, namanya siswa, kemudian VLAN 2 untuk VLAN ID-nya 20, namanya guru ya. Nah, kita akses mikrotiknya menggunakan Winbox ya. Jadi Winbox ini sifatnya GUI ya, atau Graphic User Interface, dan CLI-nya juga ada menggunakan new terminal untuk mempermudah konfigurasi ya. Selanjutnya kita akses untuk mikrotiknya. Nah, terlebih dahulu kita buat untuk identitasnya, perangkat mikrotiknya kita bisa gunakan sistem identity. Di sini misalnya saya buat router wireless ya. Kemudian apply dan oke. Yang dipinta tadi kita membuat VLAN 10 dan VLAN 20 ya. Kita interface kemudian VLAN. Kemudian kita add VLAN 1 untuk siswa tadi ya. VLAN ID-nya 10. Interface-nya terdua yang mengarah ke RB750GL tadi. Kita play dan oke. Kemudian VLAN 2 untuk guru
Kemudian VLAN ID-nya 20, interface-nya juga Ether 2 ya, yang mengarah ke RB750GL. Nah, selanjutnya, ini sudah kita buat ya. Di sini kita diminta untuk konfigurasi Ether 1 ya. Jadi IP di Ether 1 itu sesuai dengan network yang diberikan, kemudian gateway-nya sesuai dengan IP yang diberikan ISP. Jadi di 2 poin ini kita akan membuat yang namanya IP1 dan IP gateway-nya. Jadi kalau IP1-nya kita buat, karena modem ISP yang saya gunakan itu DHCP server, jadi kita tinggal mendapatkan IP DHCP kliennya ya. Di MikroTik kita bisa menggunakan IP DHCP klien, kemudian kita add, kemudian kita pilih Ether 1 yang mengarah ke internet, kemudian interface-nya USpear DNS, USpear NTP kita centang atau kita yes ya. Kemudian default route-nya ini kita pilih no ya. Karena di soal di poin ke-6 kalau tidak salah kita melakukan konfigurasi static routing ini ya. Kita melakukan konfigurasi static routing nantinya untuk user yang menggunakan kabel dan juga yang menggunakan wireless ya. Jadi kalau kita buat di sini misalnya tadi yes, nanti di IP ini kita buat untuk gateway di router MikroTik itu di IP routers ya. Nah, di sini kalau kita yes kan, kita play dan oke. Nah, ini otomatis terbuat ya. Jadi permintaannya kita buat static route ya. Jadi ini kita no-kan, apply dan oke. Di sini kita tambahkan manual 192.168.1.1, apply dan oke ya. Kita bisa verifikasi misalnya ke IP router, IP modem ISP-nya ya. Sudah reachable ya. Kemudian yang diminta lagi Ether 2 yang kita gunakan tadi untuk VLAN, itu kita lokasikan VLAN 1, VLAN 2, dan WLAN menggunakan IP address ini ya. Networknya untuk VLAN 1 40.1, VLAN 2 60.1, ini untuk siswa tadi ya, ini untuk guru, ini untuk user wireless-nya. Kita juga diminta untuk membuat DHCP pool, baik VLAN 1 dan VLAN 2, baik juga untuk WLAN-nya. Nah, tambahan di WLAN ini, kita diminta untuk membuat SSID, UKK, underscore nomor absen kita ya di sekolah, kemudian passwordnya 123456788 ya. Nah, kita bisa menggunakan IP addresses ya. Kita set untuk IP-nya. Untuk siswa terlebih dahulu slash 24. Ini untuk siswa, apply dan oke. 192.168.60.1/24 ini untuk guru, apply dan oke. Satu lagi untuk WLAN-nya, untuk WiFi-nya 20.1/24 untuk WLAN 1 ya, apply dan oke. Ini statusnya masih merah. Untuk interface-nya belum aktif ya. Kita aktifkan. Ini sudah berubah warnanya ya. Nah, selanjutnya kita membuat IP DHCP pool-nya. Jadi untuk DHCP pool itu kita bisa menggunakan DHCP server ya. Di sini kita tambahkan yang pertama untuk siswa. Nah, sebelumnya di sini kita buat atau kita set terlebih dahulu DNS-nya ya. Nah, ini sudah mendapatkan otomatis dari modem ISP. Di sini misalnya kita bisa tambahkan 8.8.8.8, allow remote request-nya kita centang, apply dan oke. Kemudian kita kembali ke IP DHCP server, DHCP setup, kita next. Nah, ini range-nya tadi 10 sampai 50 ya. Kemudian kita next, DHCP servernya bisa kita tambahkan, DNS servernya maksud saya. Kemudian next, ini list time-nya tidak ada ketentuan, next ya. Kemudian untuk guru, next. Kemudian ini juga 10 sampai 50 ya. Kemudian next. Satu lagi untuk VLAN ya. WLAN 1.
Kita next. Ini juga 10 sampai 50, 20 10 sampai 20 50. Next dan next ya. Nah, ini juga warna merah karena belum ada ya user yang terkoneksi. Nah, kemudian kita diminta untuk membuat SSID dan password untuk Wi-Fi-nya atau wireless LAN-nya ya. Di sini kita bisa set terlebih dahulu untuk modenya AP Bridge ya. Untuk bandnya ini bisa kita gunakan 2 GHz BGN. Ya, kemudian ini SSID-nya UKK underscore nomor absen. Misalnya saya buat nomor absennya 9. Nah, sudah cukup ya. Kemudian apply dan OK. Kemudian untuk membuat passwordnya, kita bisa menggunakan security profile. Kita tambah, misalnya di sini kita buat wireless security. Nah, untuk modenya kita buat dynamic key, WPA PSK, WPA2 PSK kita centang. Untuk unique cheaper dan group cheapers-nya kita centang untuk tag-nya. Passwordnya 123456778 sesuai soal tadi ya. Kita ulangi 123456778. Apply dan OK. Nah, di Wi-Fi interface di WLAN-nya tadi, password yang sudah kita set di sini kita tentukan di security profile, kita pilih wireless security yang kita buat tadi ya. Selanjutnya, ini WPS mode-nya kita bisa disable ya. Kita play dan OK ya. Untuk poin ini sudah kita buat ya. Kemudian ini juga sudah kita buat. Kemudian kita diminta untuk membuat hotspot. Jadi alamat login hotspotnya nanti portal SMK SCH ID ya. Kita bisa gunakan di menu IP hotspot, kemudian server hotspot setup. Ini kita pilih WLAN 1 ya. Next. Ini juga range-nya 10 sampai 50. Next. Ini none ya, ini 0. Ini DNS server kita bisa tambahkan misalnya IP modem ISP. Kita next ya. Nah, DNS name ini tadi portal smk.sch.id ya, yang diminta di soal. Ini passwordnya saya buat misalnya admin ya. Kemudian next ya. Nah, selanjutnya yang diminta itu adalah ubah tampilan halaman login hotspot sehingga minimal terdapat tampilan tulisan ya. Selamat datang di hotspot SMKX. Jadi X ini nanti nama sekolah kita ya. Jadi kalau kita sudah set up hotspot di sini, di menu file kita bisa dapatkan untuk login page-nya atau landing hotspot-nya. Ya, kita bisa edit untuk permintaan di soal tadi. Kita bisa drag terlebih dahulu di salah satu folder yang ada di drive kita. Kita bisa pilih langsung ini ya. Kita bisa edit nanti login ini ya, atau kita bisa drag langsung yang ini hotspot/login.html ya. Ini kita back terlebih dahulu ya. Kalau mau lebih sederhana untuk konfigurasinya, nanti untuk tulisannya yang diminta ya. Ini bisa kita edit dengan Notepad atau Notepad++ ya. Nah, kita cari. Jadi kalau kita lihat di sini ya. Nah, di login hotspot ini, jadi nanti user ketika mau terkoneksi ke internet, akan menggunakan login dan password di tampilan ini terlebih dahulu ya. Jadi di sini diminta tadi paling tidak ada tulisan selamat datang di hotspot SMK. Nah, di sini ada tulisan please logon to use the internet hotspot ya. Nah, ini yang kita rubah ya. Jadi tampilan ini dari beberapa versi MikroTik terbaru sudah berubah ya. Ini versi lama. Ini tampilannya seperti ini ya, tapi nanti kalau sudah kita akan terkoneksi ke internet mencoba hotspotnya, tidak seperti ini lagi ya. Untuk ada tulisan-tulisan seperti ini maksud saya. Nah, ini kita bisa edit di please logon to use internet hotspot service. Di sini kita rubah untuk tulisan yang diminta tadi selamat datang
di hotspot SMK TKJ misalnya kayak buat ya, TKJ. Kemudian ini kita save ya. Ini saya close. Nah, ini saya drag lagi ke menu file yang ada di MikroTik tadi ya. Ini saya drag lagi ke sini ya. Nah, kemudian ini bisa kita cek lagi ya. Ini kita refresh. Nah, selamat datang di hotspot SMK TKJ. Sudah berubah ya. Nah, selanjutnya yang diminta itu ini sudah juga ya. Kita membuat user dengan ketentuan yang pertama itu username-nya ada kepala sekolah, passwordnya 123, kecepatannya 512 kbps. User kedua guru, passwordnya 456, kecepatannya 256 kbps. Kemudian user ketiga siswa, passwordnya 789 dan kecepatannya 128 kbps ya untuk satuannya. Nah, di MikroTik kita untuk melakukan setup user tersebut ya dan bandwidth yang diminta atau kecepatannya, kita bisa menggunakan hotspot, kemudian user profile. Di sini kita tambah. Jadi ada kepala sekolah yang diminta yang pertama ya. Kepala sekolah, kemudian limitnya 512K slash 512K yang diminta. Tapi di sini untuk konfigurasi ini yang saya buat untuk kepala sekolah ini saya buat 5 MB ya, nanti sesuaikan saja dengan soal ketika mengerjakannya ya UKK ini. Ini saya buat 5 MB dan 5 MB untuk upload dan downloadnya untuk RX dan teksnya. Nah, kemudian untuk guru ini saya buat juga 5 MB dan 5 MB untuk upload dan downloadnya ya. Kemudian untuk siswa sama ya, untuk upload dan downloadnya 5 MB dan 5 MB ya. Nah, kemudian diminta kita membuat password tadi. Untuk passwordnya kita bisa set di menu user, kemudian kita add. Yang pertama tadi ada kepala sekolah. Untuk passwordnya 123. Profilnya kita pilih kepala sekolah, apply dan OK. Kemudian untuk guru, passwordnya tadi yang diminta 456. Profilnya guru, apply dan OK. Kemudian satu lagi siswa ya. Passwordnya 789, profilnya siswa, kemudian apply dan OK ya. Untuk soalnya sudah kita lakukan untuk 5 user ini ya. Masih tiga sih usernya yang kita buat sesuai soal ini ya. Selanjutnya sini konfigurasi VLAN pada router board dengan ketentuan sebagai berikut. Port 1 terhubung ke WiFi router board dan difungsikan sebagai port terang. Kemudian port 2 dan port 3 terhubung ke VLAN 1, VLAN ID 10 tadi ya. Port 4 terhubung ke VLAN 2 untuk port 20 tadi. Gunakan mode VLAN secure dan logika always straight ya. Nah, ini kita konfigurasi di RB750GL yang di router sebelah kiri tadi ini ya. Ini kita fungsikan sebagai switch ya. Ini saya close terlebih dahulu. Saya akses untuk RB750GL-nya. Ini saya pindahkan laptop saya sebelumnya ini tadi ya. Saya plug ke sini. Kemudian ini saya pindahkan ke port 5 yang ada di RB750GL. Nah, kemudian saya akses untuk 750GL-nya. Nah, ini ya.
Terlebih dahulu kita buat identitasnya di menu sistem identity. Ini saya buat namanya switch ya. Apply dan OK. Kemudian kita diminta untuk membuat VLAN dengan mode portnya terang dan akses untuk masing-masing port interface-nya ya. Tapi terlebih dahulu kita set untuk bridge-nya untuk masing-masing port interface ya. Ini kita tambahkan di menu bridge, tambah, kemudian kita buat misalnya namanya bridge VLAN. Nah, untuk masing-masing portnya kita masukin ke bridge VLAN ini ya. Ini ditambah ether 1 ya ke bridge VLAN, oke. Ether 2 juga ke bridge VLAN, ether 3 oke, dan ether 4 ya. Sesuai soal tadi yang diminta. Kemudian kita buat untuk masing-masing VLAN tersebut ya di menu switch, kemudian VLAN. Di sini kita tambah VLAN 10. Portnya tadi akan dilewati oleh ether 1 ke RB951 nantinya ya. Jadi port ini, jadi semua VLAN 20 dan VLAN 10 tadi akan dilewati port 1 ini menuju ke RB951 ya. Kemudian ini ether 2, ether 3 ya untuk VLAN 10. Kemudian apply dan OK. Satu lagi 20, VLAN ID 20 ya. Ini ether 1 yang akan dilewatinya untuk port terangnya. Ini ether 4. Apply dan OK. Kemudian ke menu port ya. Ini kita fungsikan untuk interface-nya menjadi terang ya. Kita pilih untuk VLAN mode-nya itu secure, VLAN header-nya itu add if missing ya. Kemudian apply dan OK. Ether 2 itu VLAN 10 secure ya untuk VLAN mode-nya. VLAN header-nya sesuai soal tadi always strip. Nah, VLAN-nya 10. Kemudian apply dan OK. Ini untuk ether 3 juga VLAN mode-nya secure, VLAN header-nya always strip, VLAN ID-nya 10 ya. Kemudian ether 4 ini secure untuk VLAN mode-nya, VLAN header-nya always strip, default VLAN-nya 20 ya untuk guru tadi. Nah, ini sudah selesai kita konfigurasi ya. Ini sudah selesai kita konfigurasi juga. Selanjutnya konfigurasi static routing atau routing static juga sudah kita lakukan. Pasang perangkat sesuai dengan topologi sudah kita lakukan. Lakukan pemasangan router board sudah. Poin 9 lakukan persiapan dan pemasangan kabel jaringan sudah. Ini sudah kita lakukan. Kemudian yang terakhir, di sini kita lakukan pengujian ya. Jadi lakukan pengujian pada seluruh klien pada jaringan dengan ketentuan sebagai berikut. Klien PC, jaringan kabel ya yang menggunakan kabel, terhubung ke ether 2 menggunakan IP DHCP ya. Jadi seperti ini ya. Jadi ether 2 di sini itu terhubung laptop menggunakan VLAN 10, ether 3-nya juga VLAN 10 dan ether 4-nya VLAN 20. Jadi ini laptop saya ya. Saya cek terlebih dahulu. Pertama tadi di soal kita cek untuk DHCP ya LAN-nya. Ini saya cek properties ya. Nah, ini sudah saya set DHCP ya. Nah, kemudian saya pindahkan kabel ke ether 2 di Mikrotik ini ya. Ether 2 saya masukkan ke laptop saya. Nah, sebelumnya karena kita menggunakan IP private, jadi kita butuh mentranslasi IP-nya supaya nanti masing-masing user ini ya, baik user yang menggunakan kabel dan juga WiFi itu bisa menggunakan internet ya. Nah, nanti untuk konfigurasi itu kita bisa gunakan di Mikrotik di menu IP firewall NAT ya. Kita bisa akses kembali RB951-nya karena di sini sebagai gateway-nya ada DHCP servernya yang sudah kita buat tadi ya. IP pool yang sudah kita buat tadi. Ada 3 ini ya. Nah, di sini kita buat IP firewall NAT-nya. Kita akses IP firewall, kemudian NAT. Nah, di sini kita tambahkan generalnya itu untuk chain source NAT, kemudian auto interface yang mengarah ke internet di ether 1, kemudian action-nya masquerade ya. Ini yang mentranslate nanti ke IP public, kemudian apply dan OK. Nah, di sini bisa kita verifikasi terlebih dahulu ya ke internet.
ping google.com. Nah, kalau menggunakan masing-masing user tadi 192.168.1, kemudian ini untuk guru 60, kemudian ini untuk wifi-nya 20. Nah, ini sudah bisa ya, reachable ke internet. Nah, selanjutnya ini akan saya plug Ether 2, saya masukin dari laptop saya ke Ether 2 di Mikrotik ya. Nah, ini kita tunggu, saya sudah plug kembali. Ini untuk akses poinnya kita disconnect terlebih dahulu ya, supaya kita menggunakan kabel saja. Nah, ini kita cek ya statusnya, sudah terkoneksi dengan internet dan IP yang didapatkan adalah 192.168.40.50 ya. Jadi kita bisa tes verifikasi menggunakan CMD ya. CMD ping 192.168.40.1, kemudian IP modem ISP-nya 1.1, kemudian ke internet. Nah, sudah reachable ya, menggunakan VLAN 10 di Ether 2, Mikrotik RB750GL-nya. Kemudian saya pindah lagi ini ke Ether 4. Ini ya, Ether 4-nya yang menggunakan VLAN 20. IP-nya tadi networknya 192.168.60.1/24 ya untuk gateway-nya di sini. VLAN 20 tadi. Ini saya pindah ke port 4. Kita tunggu ya. Kita cek statusnya, masih no network access. Kita cek kembali ya. Ini sudah internet ya, detailsnya kita cek. Sudah mendapatkan IP ya, 192.168.60.50. Nah, kita bisa verifikasi lagi ke gateway-nya terlebih dahulu ya, ping 192.168.60.1. Kemudian ke modem ISP-nya. Kemudian ke internet. Sudah reachable juga ya. Nah, selanjutnya sini saya pindah lagi ke Ether 3. Ether 3 ini yang menggunakan VLAN 10 juga ya. Ini saya pindah lagi. Kita tunggu ya. Terdisable. Status ya, kita tunggu masih no network access. Kita cek statusnya sudah terkoneksi dengan internet. Ini juga IP-nya 192.168.40.50 ya. Jadi kita bisa tes verifikasi juga ping 192.168.40.1 untuk IP di router, kemudian untuk IP modem ISP, kemudian internet, sudah reachable juga ya. Nah, selanjutnya kita melakukan pengujian untuk wirelessnya. Kita bisa menggunakan laptop atau handphone ya. Di soal tadi, ini sudah kita lakukan ya. Nah, kemudian untuk jaringan wirelessnya ini ya. Untuk jaringan wirelessnya, di sini saya menggunakan laptop saya ini ya. Jadi saya ini terlebih dahulu saya unplug ya. Untuk LAN-nya saya unplug kabelnya, kemudian wireless-nya saya konekkan ke UKK 9 yang kita buat tadi ya. UKK 9 connect ya. Nah, di sini kita diminta untuk ini ya. Ini tadi untuk login yang sudah kita buat. Selamat datang di hotspot SMK TKJ ya. Atau kita bisa akses juga langsung ini lamannya yang kita buat tadi.
ya, menggunakan misalnya browsernya Chrome. Nah, di sini kita coba pertama sekali untuk kepala sekolah ya. Kepala sekolah. Untuk usernya tadi 1, 2, 3. Oke ya. Nah, ini welcome kepala sekolah ya. IP address yang didapatkannya 192.168.20.10 ya. Status request ya. Kemudian kita log off, kita login. Nah, kita tes internetnya terlebih dahulu ya. Kita buka speedtest.net. Nah, ini untuk kepala sekolah kita tes ya. Tadi yang saya lokasikan 5 MB ya. Kita cek terlebih dahulu. Ini downloadnya tidak lebih ya dari 5 MB karena yang di set tadi hanya 5 Mbps. Dan untuk uploadnya juga 5 Mbps ya. Ini untuk download ya, kemudian ini untuk uploadnya sedang berjalan ya. Kemudian bisa kita cek juga melalui browser lain ya. Portal SMK ECH-ID. Kita menggunakan guru ya. Ini yang kita buat tadi, selamat datang di Hotspot SMK TKJ. Kemudian passwordnya 456. Oke ya. Nah, untuk guru sudah login. Kemudian siswa ya, siswa passwordnya 789. Kemudian oke ya. Dan sudah mendapatkan IP address juga ya. Kita bisa cek untuk siswa. Bandwidthnya juga 5 Mbps tadi ya, dan untuk download dan uploadnya. Di sini kita tunggu untuk prosesnya. Ini untuk download ya. Tidak lebih dari 5 Mbps ya. Dan kita bisa juga mencobanya menggunakan handphone ya. Karena di sini saya belum menginstall untuk Mirror, jadi kita bisa menggunakan ini ya, aplikasinya Power Mirror. Kalau menggunakan ini ya di laptop ini, tapi saya belum install. Tapi saya coba di handphone saya sudah juga terkoneksi ya, menggunakan SSID UKK 9 yang kita buat. Nah, ini untuk download dan uploadnya ya. Ini kita log off ya, kemudian login, misalnya kita menggunakan lagi kepala sekolah ya. Passwordnya kepala sekolah 123 ya. Kita buka internet ya, seperti itu ya untuk paket 2. Jadi untuk paket 2 sudah done, kita kerjakan, silakan nanti dipraktikkan untuk jadi referensinya ya. Untuk video ini silakan ditanyakan kalau ada kendala nantinya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.